Gereja Fajar Baru Shalom. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyatnya. Siapa yang percaya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan ada kuasa yang kita terima dari Tuhan. Yang rindu mengalami lawatan Roh Kudus boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita membuka hati kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih
sembah dia saudara. Naikkan sembahmu sampai engkau merasakan jemaat. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kiranya kehadiran kami boleh berkenan di mata Allah. Amin. Kehadiran kami sesungguhnya kami menyadari bahwa Tuhan menunggu-nunggu, menanti-nanti kehadiran kami di rumah Tuhan. Sekarang kami datang berserah diri kepadamu Tuhan. Kami datang, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Ya Tuhan, pengharapan kami saat ini dan sampai selama-lamanya hanya di dalam Engkau. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan kami menemukan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa, ada keberkatan, ada kemenangan, ada pemulihan. Kiranya ibadah ini Allah mendatangkan pemulihan bagi kami. Mengalirlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Mengalirlah ya Tuhan dalam setiap pribadi saat ini. Melalui kuasa Roh Kudus, jamah kami, kuatkan kami. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang tahu lebih mengerti daripada apa yang kami mengerti tentang diri kami. Ubah bentuk Tuhan, cara pandang kami,
pengenalan kami akan Engkau diperluas, dipertebal lagi melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, melalui pujian penyembahan yang kami angkat. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian hikmat daripada Allah, bagaimana harus kami memposisikan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus ajar kami firman Allah. Allah sendiri mengajar kami. Ya, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam hadirat Allah umat-Mu menyembah Engkau. Di dalam hadirat Allah anak-anak-Mu melayani Engkau. Kiranya setiap pelayanan yang diambil oleh anak-anak Tuhan saat ini, mulai dari pembawa firman Allah, WL singer, pemusik, semuanya Allah yang terlibat di dalamnya, multimedia asyir, sound system, diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga urapan itu terus mengalir di antara kami, dan semua jemaat Tuhan mengalami urapan, mengalami berkat, bahkan kuasa ilahi boleh nyata kami rasakan, kami nikmati, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya Tuhan, ibadah yang kedua ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan kami buka bersama-sama di dalam nama Yesus yang memberkati kami, yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kegerakan Allah terjadi. Yang mau terlibat dalam kegerakan Allah, katakan sampai kananmu, bergerak bagi Tuhan. Bergerak bagi Tuhan. Kita mau semua bergerak bagi Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudusnya telah dicurahkan di tempat ini. Ada kegerakan terjadi. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Coba bibir hati dan pikiran dengan api kuasa-Mu. Lingkup kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat-Mu, maka di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Siap bergerak bagi Tuhan. Amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Coba bibir, jamah setiap kami Tuhan, dengan api urapan-Mu. Kami kasih-Mu, lingkup kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat-Mu, sama-sama ya. Di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Kami gak mau terlewat oleh lawatan-Mu ya Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship You, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship You, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Dengan iman kita mau katakan,
dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami gerejamu mau bangkit di dalam nama-Mu Tuhan. Bergerak bersama Roh Kudus. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Gereja Tuhan bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Lagu namanya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan untuk saudara dan saya. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kami mau bangkit bagi nama-Mu Yesus. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Gereja Tuhan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Kami mau maju bersama-Mu, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat-umat yang dipulihkan, serupa namanya. Lagu namanya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan untuk kita semua. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat-umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kami mau merebut bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, buat Roh Kudus-Mu yang melawan kami semua. Gereja-Mu mau bangkit bagi Engkau. Sama-sama katakan, namanya telah dicurahkan. Amin. Dengan iman, mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panci bagi
Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita ke depan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin juga Engkau sangat bersuka cita melihat kedatangan mereka. Mereka mau, mereka rindu diberkati oleh Tuhan. Mereka mau memuliakan Tuhan. Mereka mau memuji Tuhan bersama dengan orang tua mereka. Melalui guru-guru sekolah minggu, mereka dididik, diajar firman Allah dan kuasa Tuhan mengalir. Tuhan sendiri memakai mereka, Tuhan sendiri memegang mereka, dan tangan Tuhan Engkau akan tetap menggenggam mereka. Tangan Allah yang kudus, tangan Tuhan yang maha kuasa menjaga, melindungi mereka. Sertai mereka terus Tuhan. Darah Yesus membungkus mereka dimanapun mereka berada. Kiranya perlindungan Tuhan cukup untuk mereka, dan mereka menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka akan bersuka cita karena mereka dididik melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Firman yang mereka terima melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan. Di belakang mereka ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Di depan mereka ada jemaat Tuhan yang mendoakan. Dan di atas semuanya itu ada Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Yesus mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah anak sekolah minggu. Bapak Ibu dipersilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita semua orang percaya adalah gereja Tuhan. Sudah saatnya gereja Tuhan bersatu dan bangkit untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya penuaian besar sungguh terjadi. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya
yang besar sungguh terjadi. Ini doa setiap kami umat-Mu Tuhan. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya. Berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini bagi gerejanya yang bersatu memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Kami mau ikut terlibat di dalamnya Tuhan. Kami gak mau tinggal diam Tuhan. Tuhan telah turun, kuasa-Nya, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Dan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di sini dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, Engkau sampaikan isi hati-Mu untuk kami dengar, untuk kami mengerti, untuk mengajar, menasihati kami Tuhan. Mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran dan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau duduk diam, mengambil rupa seorang murid yang mau diajar oleh Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memberi pengertian kepada setiap masing-masing kami. Sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai akhir daripada penyampaian kebenaran firman Tuhan ini ada dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami semua siap diberkati. Semua yang siap sama-sama dan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat siang. Apa kabar jemaat GSJ Fajar Baru? Luar biasa ya. Amin. Saudara diberkati? Amin. Saudara merasa sukacita? Ya, saya percaya saudara pasti bersukacita. Kenapa? Karena pasti selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Apalagi kalau kita sama-sama di tempat ini. Amin. Nah siang hari ini temanya adalah gereja dan keselamatan besar kita. Berapa bulan yang lalu saya bawa tema apa namanya? Alkitab dan keselamatan besar kita. Jadi Alkitab itu adalah fondasi. Amin. Hari ini adalah gereja dan keselamatan besar kita. Saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Atau kalau barangkali bisa baca. Yang di luar bisa baca. Di belakang. Bisa kelihatan. Yuk kita baca sama-sama ya. Dari 1 Petrus. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Ya mulai. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, kata gereja dalam bahasa Portugal atau Portugis itu gereja ini berasal dari kata Portugis, saudara. Namanya igreja, igreja. Ya, kalau orang Portugis bilangnya begitu. Kalau Ronaldo yang pemain bola itu, dia ngomongnya igreja. Jadi itu bicara tentang bangunan, tempat orang beribadah, orang Kristen beribadah. Namanya igreja. Nah, tetapi di Alkitab kata gereja ini itu diartikan eklesia. Nah, eklesia itu berasal dari kata Yunani yang artinya keluar, kaleo itu dipanggil. Artinya kalau saya artikan secara harafiah, gereja itu adalah yang dipanggil keluar. Atau umat yang dipisahkan dari dunia untuk tujuan ilahi. Ya, kalau dengar kata yang dipanggil keluar, ingat tentang satu peristiwa, saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir, dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk apa, saudara? Minta ke Firaun, Musa, bilang sama Firaun, ya, izinkan apa? Umatku untuk keluar, untuk pergi apa? Beribadah, betul. Jadi memang Tuhan panggil kita keluar, ya, panggil umat Israel keluar untuk beribadah. Itu tujuannya. Dan saudara dan saya, ya, ini adalah eklesia, adalah gereja, ya. Jadi gereja itu bukan bangunan. Gereja juga bukan organisasi, bukan. Gereja adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil keluar untuk melakukan pekerjaan rohani untuk tujuan apa? Ilahi. Ini mesti mengerti dulu di sini. Ya, jangan nanti saya ngomong gereja, saudara pikir gereja, oh GSJ Fajar Baru. Bukan. GSJ Fajar Baru itu namanya. Tapi orang-orang yang berkumpul di sini eklesia. Orang-orang yang berkumpul sana eklesia. Kita semua sama. Amin. Orang-orang yang dipilih, banyak orang di luar sana yang tidak terpilih. Amin. Ya, saudara dan saya dipilih. Amin. Lihat kiri kanan bilang, saudara dipilih, saya dipilih. Bilang begitu. Oke, ya. Ini nggak lama kok saudara, ini jam cep ya, 12:30 udah selesai lah. Ya, 12:30 cepet dong, 12:30. Ini kan saya jam 12 kurang loh dikasihnya nih. Jam 12 kurang 10. Apa saudara mau jam 12 selesai? Jangan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bahas tentang 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dibilang begini saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di ayat 4 dibilang, datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Siapa batu yang hidup itu? Siapakah batu yang hidup itu? Boleh, saya mau katakan batu yang hidup itu Yesus Kristus. Amin. Dia ditolak manusia tapi dipilih oleh Tuhan. Amin. Yang menolak siapa? Orang-orang yang di dalam gereja. Yang pertama tolak itu. Ahli Taurat. Imam-imam. Benar kan? Yang nolak itu kan, yang nolak Yesus mereka kan? Benar kan? Salibkan dia. Salibkan dia. Amin. Haleluya. Tetapi mau ditolak, mau diapa, tetap dipilih Allah. Amin. Ya, karena dialah Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara dipilih? Karena saudara dan saya dipilih untuk percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara bisa percaya kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita, yes aku percaya. Bukan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang turun di situ. Amin. Karena saya dan saudara dipilih. Haleluya. Ya. Saudara jangan pikir saudara, oh aku percaya nih sama Yesus karena
Aku ngerti filsafat, ilmu ini. No. Buktinya tadi saya bilang, ahli toh, imam besar yang tolak itu. Hebat apa saudara dan mereka? Lebih hebat mereka untuk pengetahuan. Tapi bukan soal pengetahuan, tapi soal karunia, urapan, ya, anugerah untuk saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah itu hadiah terbesar yang saya mau katakan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi saudara dan saya dipilih untuk ya melakukan pekerjaan rohani. Tujuannya apa? Tujuan ilahi. Ya. Nah, ini boleh diklik, Dek. Udah lewat tadi saya ngomongnya. Nah, ya ini dia. Nah, makna waktu hidup dalam ayat 4 itu adalah Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Petrus begini, saudara ya. Dia bilang begini. Kisah 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, Yesus Kristus adalah fondasi pada gereja kita. Amin. Fondasi daripada kumpulan. Kita berkumpul di sini. Kita menjadi gereja, menjadi eklesia, menjadi orang-orang yang dipanggil. Karena percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Nggak mungkin yang datang ke sini nggak percaya. Amin. Nggak percaya Yesus Tuhan. Saya yakin dan percaya you datang ke sini. Walaupun sering turun, naik turun ya. Kayak kurs dolar gitu ya. Atau saham gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi ya pasti percaya. Saya percaya. You pasti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Iya kan? Gak ada yang sempurna kok. Sama, tenang aja. Iya kan? Kebetulan aja saya berdiri sini. Iya, sama kita. Saya mau katakan sama. Ya. Gak ada yang lebih utama. Semua sama, semua punya fungsi. Haleluya. Amin. Saudara duduk ada fungsinya. Coba kalau saya ngomong gak ada orang. Ngapain juga ya. Ya betul gak? Ya kan ada fungsi. Waktu saya ngomong seperti ini, sepertinya ngajarin Bapak Ibu Saudara. Enggak, saya juga udah diajar. Diajar lagi, diingetin lagi. Bener gak kamu? Seperti itu. Itu dia tuh firman itu. Itu firman itu hidup saudara. Dia batu yang hidup. Amin. Dan saudara, ya, jangan takut. Ya, untuk saudara pikir, aduh saya nggak punya peran. Ada peran saudara. Ya. Cari peran saudara sendiri. Amin. Haleluya. Ya, saya mau katakan begini. Yesus Kristus itu adalah fondasi daripada gereja. Ya, 1 Korintus 3 ayat 11 bilang begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 bilang seperti itu saudara. Enggak ada. Pasti kita datang sini karena kita percaya. Dan itu fondasi yang paling benar, paling. Kalau saudara fondasi datang ke gereja, ya karena cuma mau dapat berkat. Aduh, begitu gak diberkati saudara, mundur. Amin. Karena saudara datang karena ada si cantik, ya kan? Atau si ganteng, ya kan? Begitu dikecewain, gue kagak mau datang lagi ke gereja, gak mau lagi. Amit-amit gue dari ya, setan semua di sana. Bisa begitu, iya. Benar. Ya kan, tapi waktu sudah fondasi gue gereja. Karena saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya kan. Mau kejadian apa di luar sana. Ya, ingat, ya fondasi kita berkumpul. Inilah orang-orang yang dipilih. Dipanggil keluar oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan rohani. Untuk imamat kudus dengan tujuan ilahi. Yang kedua, siapa itu batu hidup? Saya dan saudara. Bukan batu mati. Kalau tadi saya bilang igreja, ya, igreja itu bahasa Portugis. Itu bangunan. Ini bangunan, saudara. Batunya mati atau hidup? Mati. Tapi saya dan saudara adalah batu yang hidup yang dipakai oleh Tuhan. Artinya apa? Maut sudah tidak menguasai kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita udah menang. Haleluya. Oh kok diem aja ya. Enggak senang ya kayak. Enggak, kayaknya enggak percaya ya. Oh, yang benar Pak. Benar.
Yesus itu mati di atas kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit. Iya kan? Udah disaksiin. Ya, masa saudara gak percaya? Percaya kan? Iya kan? Tadi saya bilang, maut gak menguasai kita? Gak berani. Gue gak berani ngomong gitu deh. Lu aja katanya gitu. Jangan. Amin. Itu iman percaya kita. Amin. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, kebangkitannya banyak yang menyaksikan, lebih dari 500 orang. Amin. Kenaikannya hanya disaksikan oleh murid-muridnya. Kenaikannya di surga. Amin. Ya, nanti itu khotbah lain lagi tentang kenaikannya. Itu hanya orang-orang pilihan yang melihat kenaikan Yesus. Hanya murid-murid. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Yang akan diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi apa? Saksi. Sehingga melalui murid-murid itu, saya dan saudara akhirnya juga menjadi batu yang hidup dan menjadi saksi Yesus. Katakan amin. Ya. Haleluya. Itu dia. Siapa batu hidup? Saya dan saudara. Ayat 5 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian supaya lebih ngerti. Habis itu nanti kita masuk ke dalam maknanya. Ya. Dan biarlah kamu juga, ya, saya dan saudara, artinya kamu juga, dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Nah ini dia, ya. Fungsi daripada kita datang ke sini untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Amin. Jadi waktu kita berkumpul ini, kita ada satu pembangunan, membangun satu bangunan rohani. Katakan amin. Amin. Waktu saudara nyanyi, Tuhan bertata gak di atas pujian saudara? Ya bisa iya bisa enggak. Yalah, mesti yakin dan percaya. Makanya kalau suruh nyanyi, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya kan? Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Jangan saudara ngeliat saya gorang-goyang gitu. Kalau saya nyanyi emang begitu. Jangan, nggak enak pendetanya goyang, gue juga goyang. Jangan. Tapi kalau 3 ayat 23 bilang apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dengan apa? Segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Bukan seperti untuk pendeta Jerry, bukan kan? Seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk Iya, lakukan. Ya. Kapan lagi you nyanyi untuk Tuhan? Di luarnya lagunya banyak, ya kan? Lagu Dewa, Dewi, ya kan? Apa lagi? Selang, seleng, itu kan? Lah. Benar. Dan saudara seneng dengerin lagu itu. Apalagi lihat handphone ya kan. Dan rentak, getak. Lucu jogetnya. Apa enaknya gak memberkati saudara. Ya kan. Kok Bapak tahu? Ya saya suka begitu tadinya. Lah kan saya bilang kita diajar semua. Sama Pak. Ya kan. Saya gak mau munafik. Ya kan. Orang munafik gak dapat berkat. Amin. Tapi kalau kita berkumpul seperti ini, saling membangun, saling mengoreksi, saling mendukung. Enggak bilang, itu tuh nonton TikTok terus tuh kerjaannya. Padahal saya di belakangnya lebih jahat dari dia. Bukan TikTok lagi, mau Facebook, face apa kayak apa gue hajar. Ya kan? Jangan. Enggak. Makanya Tuhan bilang jangan jangan. Tegur aja. Lo iya tegur kan boleh kan. Jangan main TikTok lo ya kan. Nanti kayak gue. Kenapa? Gue main TikTok terus gitu. Oke. Ya inilah. Oke klik aja. Inilah ya batu hidup itu saya dan saudara. Saling mendukung. Nggak ada itu ya. Saling menjatuhkan batu hidup. Untuk satu bangunan rohani. Artinya kita berpegangan tangan. Kita bergandengan tangan. Kita kompak. Kita kuat, kokoh. Kenapa? Karena kita punya makna. Klik deh. Gereja sebagai rumah rohani. Dalam perjanjian baru, gereja adalah komunitas orang percaya. Jadi bukan sekedar gedung, melainkan kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara percaya kepada Kristus, di mana ada Kristus, di situ ada persatuan. Ada sukacita. Ada apa? Sehati, sepikir, sejiwa, satu roh. Itu dia. Nggak ada yang aku lebih utama. No, nggak ada. Ya. Kita nih kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita adalah tubuh
Kristus. Kenapa dibilang batu hidup? Karena saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Amin. Ada fungsinya masing-masing. Tubuh Kristus. Ya. Oke, saya kasih ayatnya ya. Ya. Kita adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 20 dan 27. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 27. Kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kepala gereja siapa? Yesus. Ya keras-keras Pak, nggak apa-apa. Ya kan? Yesus. Ya Kristus. Kepala gereja. Nah Tuhan kasih satu perumpamaan yang bagus. Ya tentang suami istri. Suami kepala, istri dari istri. Betul? Betul ibu-ibu? Suaminya kepala atau... Suaminya kepala tuh kan, oh aduh suami saya. Ya bapak tanya iya aja lah katanya gitu. Dia itu wakil Tuhan di dunia suami itu. Coba lihat suaminya, ya kan? Nggak beratang nggak bawa suami lagi, ya kan? Suaminya di mana? Ya terang aja suaminya nggak ikut gereja, nggak di sini. Suami di sini semua udah gereja tadi pagi ya. Nah, ayo ya suami itu adalah kepala. Amin. Nah kita semua ini tubuh Kristus. Kepala gereja, kepala orang-orang percaya di sini adalah Yesus Kristus. Saya dan saudara eklesia. Saudara percaya nggak saudara ini dipanggil? Amin. Dan itu ada ada hubungannya dengan keselamatan besar kita. Makanya yang ketiga, kenapa saudara dan saya batu yang hidup? Mempelai Kristus. Amin. Tuhan kasih perumpamaan ya di Alkitab. Saya nggak usah buka lah Alkitabnya ya. Saudara pasti tahu tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ya, mereka tunggu apa? Mempelai pria. Dan itu diumpamakan mempelai pria itu Kristus. Ya, dan kita yang mempelai wanita ini adalah kita jemaat gereja. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Ada yang udah dibilangin, ya kan? Seperti itu. Ya, tujuannya untuk pembangunan rumah rohani, untuk membangun imamat kudus, tujuannya ilahi, tetapi tidak melaksanakan. Amin. Sehingga waktu mempelai pria datang, apanya yang mati? Minyaknya habis saudara. Habis ya. Ya, mati. Dia lagi cari dulu. Mempelai udah datang. Tetapi gadis yang bijaksana. Amin. Mempelai yang gadis-gadis yang bijaksana itu. Ya, mereka masuk. Saya dan saudara punya tugas apa? Tugasnya? Tugasnya apa? Ayat 5. Untuk pembangunan rumah rohani. Oke, saya pelan-pelan ya. Tugas saya dan saudara adalah untuk pembangunan rumah rohani, imamat kudus, ya. Terus apa? Dengan tujuan mempersembahkan persembahan rohani. Amin. Dan itu semua untuk tujuan ilahi. Bukan tujuan untuk individu, bukan. Tujuan ilahi. Bapak Ibu datang sini nyanyi ada tujuannya. Ya kan? Melakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Melayani di depan sini melakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Ya kan? Amin. Haleluya. Ada yang bilang, Pak saya nggak tahu Pak, saya nggak bisa nyanyi Pak. Ya jangan bandingin sama yang bisa nyanyi. Karena memang Anda tidak bisa nyanyi. Tetapi apa yang ada padamu? Amin. Pak, saya cuma bisa doa, Pak. Ya udah doa aja. Tapi nggak kayak Bapak itu panjang banget doanya. Nggak apa-apa, pendek-pendek aja. Dari pendek mulai nanti bisa lebih panjang. Seperti itu. Kalau Tuhan ngajarin itu step by step. Amin. Nggak ada anak kelas 1 bisa langsung ya nyanyi Indonesia Raya. Ya cepat. Ya pasti belajar dulu. Seperti itu. Bait per bait. Seperti itu. Demikian juga kita. Amin. Haleluya.
Oke, yuk masuk aja cepet. Ya, fungsi dari gereja harus apa? Ada persekutuan. Tadi saya bilang itu. Jadi kalau kita kumpul di sini harus ada persekutuan. Karena apa? Untuk pembangunan rumah rohani. Kita bersekutu bersama-sama bergandeng tangan. Amin. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ya dimengertiin aja. Amin. Diterima aja. Haleluya. Bukankah besi menajamkan besi? Manusia menajamkan manusia. Coba saudara ngeliat. Coba jarinya begini semua. Rata nggak jarinya? Ya udahlah. Ya kan buktinya saudara bisa terima. Ya kan. Coba kelingkingnya panjang semua. Rata semua begitu. Nah. Ya kan. Sama. Kita juga beda-beda. Iya kan. Iya kan. Seperti itu ada yang kelingking. Jangan saudara anggap kelingking suruh jadi jempol. Kayak gue dong lu. Males lo. Pakai bilang males lagi. Padahal dia kelingking. Coba suruh angkat. Gitu. Mengerti maksud saya di sini? Semua ada fungsinya. Amin. Coba nggak ada kelingking. Coba. Mau korek pakai apa? Hah? Coba jempol semua. Aduh. Itu maksud saya. Persekutuan. Ya, saling ada penyembahan. Ya, gereja hari-hari ini bukan butuh orang yang nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Tapi gereja hari ini, waktu kita kumpul, butuh orang mau yang cuci kaki orang. Artinya apa? Mau orang yang mau mengampuni. Mengampuni, mengerti. Karena kita tahu penghakiman bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Kalau ada yang, itu main judi online, selingkuh. Biarin aja. Maksudnya bukan biarin aja lu main judi. Bukan. Nggak usah saudara, ingat waktu saudara nunjuk 4 tuh saudara tuh. Ya kan. Jadi Tuhan tolong, doain. Ya kan. Ingat selalu, Tuhan bilang apa kepada perempuan yang mau dirajam? Siapa yang gak pernah buat dosa, lempar dulu. Tapi Pak, dosa saya gak kayak dia. Tapi Tuhan gak bilang dosa kecil, dosa besar. Sama, siapa yang gak pernah buat dosa? Amin. Itu dia. Ya kan? Makanya kalau lihat di dalam persekutuan, ya, ada kekurangan atau apa, lihat langsung lihat jarinya. Oh iya, mungkin dia kelingking ya. Oke. Atau telunjuk ya. Gak bisa gitu. Nah, jari yang paling kuat tuh jari apa? Hah? Yang mana yang kuat? Bapak, Ibu, saya tanya loh, aduh. Semuanya. Jempol Pak, coba suruh angkat meja dari begini. Mengkelinting loh gitu kan. Tapi begitu dia sama-sama, bekerja sama. Oh tangan kanan aja yang kuat, enggak tangan kiri kanan. Coba angkat ember penuh. Ya kan satu, enggak bisa, pasti 2 gitu. Lebih enteng. Itu dia persekutuan erat. Saling mendukung, saling berdoa. Itu ya. Karena apa? Ada penyembahan. Saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Gereja butuh orang-orang yang melayani. Bukan orang yang dilayani. Amin. Yang kedua, bertumbuh dalam iman. Amin. Kalau kita kumpul itu selalu ada pertumbuhan iman. Kenapa? Karena saling menguatkan. Nggak saling menjatuhkan. Haleluya. Bertumbuh di dalam iman. Saya kasih satu ayatnya untuk bertumbuh di dalam iman ya. Oke. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ingat, eklesia. Saya dan saudara sudah menerima Kristus dan kita harus apa? Tetap hidup di dalam Dia. Artinya apa? Hidup di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pak, saya sering jatuh Pak, sering itu. Enggak apa-apa. Ya, jatuh, bangkit, ulang lagi. Seperti itu. Namanya juga belajar. Amin. Belajar. Ya. Bisa karena biasa. Nggak bisa karena nggak pernah coba, ya kan? Udahlah, coba aja, udahlah, nggak apa-apa lah, enak juga kok, ya kan?
Seperti itu. Salah. Bisa karena biasa. Yang ketujuh, ayat 7-nya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salah satu pertumbuhan iman. Orang-orang yang bertumbuh imannya. Ya, orang-orang yang berakar imannya. Salah satu contohnya apalah? Dia selalu bisa mengucap dalam segala keadaan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur walaupun belum ada jalan keluar. Benar, coba saudara lagi susah kan? Ini pasti ada banyak yang susah nih, saya tahu ya. Tetapi coba waktu saudara lagi mau terjatuh begitu, lagi rasa susah nih, gak ada jalan keluar. Nyanyi buat Tuhan. Setidak-tidaknya saya mau katakan apa? Ada damai, sejahtera dan ketenangan. Amin. Walaupun saudara gak lihat jalan keluar. Tetapi setidak-tidaknya ada ketenangan. Saya mau bilang begitu. Walaupun belum ada jalan keluar. Ada kekuatan. Saya mau bilang gitu. Nah, kalau saudara sering-sering bersyukur seperti itu. Mau segede apa juga itu. Ya kan? Akhirnya kalau saudara suka bersyukur. Suka menaikkan ucapan syukur dalam setiap masalah. Akhirnya masalah yang besar itu. Saudara lihat kecil. Karena saudara tahu saudara punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Saudara tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Kenapa? Amin. Kadang-kadang kita suka lupa baca firman. Tapi selalu ingatlah lagu. Ya udah paling gampang lagu lah. Karena banyak lagu-lagu rohani. Makanya jangan sembarangan nyanyi lagu rohani. Lihat lagu-lagu rohani yang ambil dengan kitab kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Firman Tuhan itu saudara ucapin. Itu apa? Iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Ini firman Tuhan aja gak dengar, ya kan? Begitu terpuruk ya. Sudah ku bilang, ya kan? Jangan, ya kan? Lihatlah tanda merah di pipi. Nyanyinya lagu itu. Habislah udah gak ada iman di situ, ya kan? Begitu saja, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Gak apa-apa. Daripada saudara nyanyi yang lagi tuh. Ku tahu Tuhan. Dan waktu saudara nyanyi begitu. Tahu Tuhan buka jalannya. Aduh. Yesusku luar biasa. Saudara bisa nyanyi gitu. Orang bilang bego nih orang nih. Lagi masalah nyanyiku Yesus luar biasa. Seperti itu. Gak ada. Gak bisa. Orang luar itu gak ngerti. Tapi kita yang diberi pengertian. Kenapa? Karena saya dan saudara dipilih. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita ngomong tentang itu. Dengar itu langsung iman keluar. Dari mana? Karena dia gak dipilih. Tapi Tuhan memilih kita. Amin. Dia berikan hikmat kepada saya dan saudara untuk mengerti firman Tuhan. Banyak orang baca firman Tuhan gak ngerti saudara. Sampai hari ini gak ngerti. Tuh orang-orang pintar. Ya. Amin. Tapi saya dan saudara dipilih Tuhan. Walaupun cuma sedikit ngertinya. Oke. Tetapi itu jadi pegangan. Amin. Yes. Yang ketiga. Saudara dan saya adalah batu hidup. Tugas saya dan saudara adalah untuk memberitakan Injil. Pak, jadi saya mesti datang kasih cerita bahwa Tuhan Yesus. No. Enggak. Amin. Biarlah kebaikanmu diketahui atau dikenal oleh dilihat semua orang. Amin. Waktu saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan saudara dimanapun saudara berada, saya mau katakan saudara akan jadi berkat. Saudara akan jadi teladan. Amin. Dan dari situ orang bisa kenal, ini siapa sih nih? Bapak-bapak yang di pojok sana yang baju biru pakai topi. Ya kan, oh ya di sana gitu ya. Seperti itu. Ya kan, kok baik banget sih bapak itu. Ya amin.
Kok udah dianiaya, udah dijelek-jelekin, dia tetap udah gak apa-apa. Seperti itu. Amin. Itu contoh, itu berita Injil, itu lebih dahsyat. More powerful, action more powerful than talk. Saya ngomong kayak begini kayaknya hebat, ya kan? Tetapi kalau kelakuan saya gak sesuai, gak ada gunanya. Amin. Saya bukan jadi batu hidup, jadi batu Duh, cepet banget bilang sandungannya, ya kan? Waduh, hebat nih Ibu Ketut ini punya jemaat luar biasa. Apa namanya kalau yang menghakimi gitu hebat ya mereka? Enggak, bukan. Karena mereka tahu mereka bukan untuk menghakimi, tapi emang hebat, ya kan? Nah, kalau kita punya persekutuan, ada pertumbuhan iman, ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saya mau katakan gereja ini akan punya dampak yang luar biasa. Kumpulan orang-orang percaya di tempat ini akan menjadi punya dampak yang luar biasa. Kenapa banyak gereja yang nggak berdampak? Karena gereja banyak dimasukin oleh hal-hal yang dari dunia. Amin. Oh Pak, gerejanya mesti ada lampu dong. Mesti gede ininya. Saya nggak bilang nggak boleh. Tapi kalau tujuan saudara ke gereja beribadah, mesti lampu sorotnya gede nih. Kurang tuh TV-nya tuh. Kayaknya mesti Videotron gede-gede. Itu bukan hal yang utama. Amin. Tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman, bersekutu bersama, dan menarik jiwa datang kepada Tuhan. Klik. Oke, fungsi gereja. Nah, tantangan dan panggilan kita. Yang pertama, saudara, ya, pasti saudara akan ditolak. Saya mau katakan begitu. Dunia aja menolak Kristus. Amin. Pasti saudara juga punya tantangan. Ngapain lu ke gereja siang-siang? Ya kan? Mendingan kita nonton tuh sinetron. Ada yang baru tuh RCTI. Ya apa? Apalagi itu yang judulnya. Saya gak tahu lah ya. Kayak begitu ya. Ya, seperti itu. Ngapain? Pasti banyak tantangan-tantangan jam-jam segini. Amin. Udah pergi aja kita ke puncak hari Sabtu. Saya ada hari Minggu ada gereja. Bodo amat lah. Udah. Sekali-sekali juga gak apa-apa. Ingat, sekali-sekali jadi 2 kali. 2 kali jadi 3 kali. 3 kali jadi 4 kali. Akhirnya jadi Yang bilang kebiasaan itu pasti pernah punya itu ya. Nah, kedua, godaan individualis. Kadang-kadang kita ngumpul kayak gini susah saudara. Untuk menyatukan, ya kan. Menerima sesama. Kita merasa orang harus terima kita. Ingat, amin. Kita kalau mau diterima, kita harus terima orang. Amin. Apapun yang engkau mau orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Karena disitulah letak seluruh isi kitab Taurat. Kata firman Tuhan seperti itu. Saudara mau ditolong, tolong dulu orang. Saudara mau disayang, sayang kasihi itu orang. Amin. Saudara mau dihormati, hormati dulu orang itu. Saudara mau dilayani, layani orang itu. Amin. Kenapa? Akhirnya dia lihat contoh. Luar biasa. Bapak ini. Baru datang aja dia tahu saya aus. Langsung dikasih minum. Seperti itu. Besok-besok Bapak belum datang saya udah siapin. Ya kan? Begitu Bapak datang ya Pak. Bapak bilang, saya gak aus. Aduh maaf Pak. Tapi saya ada kue. Bener. Aku lapar betul. Kata itu. Lah, iya kenapa? Karena kita mau melakukan. Amin. Apapun yang kau mau orang perbuat kepadamu, perbuat demikian. Bapak ibu ya, ibu-ibu ya. Tadi kan bapak suami apa? Iya. Mau disayang suami? Sayang dulu. Ya kan? Sayang dulu. Bikinin makanan kesukaannya. Ya kan gitu. Suami saya kalau habis makan tidur langsung dia Pak ya. Ya kan? Gak apa-apa itu berarti dia tenang. Besok-besok ibu ya, suami juga ya. Kalau mau sama istri ya. Tuhan bilang apa? Kasihilah. Iya, ingat firman Tuhan begitu. Suami, istri itu tunduk. Ya gak usah bikin ya. Saudara, istri-istri ya, mau disayang suami, tunduk. Udah kuncinya tunduk. Ya kan? Kalau masih menganiaya juga tunduk aja. Biar Tuhan yang tundukin dia. Amin. Oke, udah ngelantur. Dan kebanyakan nanti
Ini kita balik. Nah, panggilan ya, tantangan dan panggilan. Tantangan kita pasti dunia menolak kita dan pasti ada godaan individualis untuk supaya kita mau mementingkan diri sendiri. Tetapi panggilan kita harus tetap setia di dalam gereja. Amin. Tetap setia. Apapun saudara ya, pelayanan yang saudara lakukan, cuman duduk ya dengar firman Tuhan, itu juga udah pelayanan. Amin. Sampaikan kebenaran firman ini kepada keluarga saudara. Tadi dengar firman Tuhan tuh bagus tuh. Ya kan? Kenapa pendetanya lucu? Ya salah, ya salah loh. Ya kan? Tadi itu 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Ingat gitu. Yang pendetanya lucu, ya kan? Besok-besok dia buka TV cari pendeta lucu. Coba. Banyak, ya kan? Oke, yang kedua, berkontribusi bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Ada kontribusi yang engkau berikan. Amin. Engkau sudah terima berkat banyak daripada Tuhan. Yang terutama kita semua sudah terima keselamatan. Amin. Hidup yang kekal. Itu mahal bos. Gak bisa ada orang yang beli. Kenapa saudara gak mau kontribusi buat Tuhan? Ini bapak pendeta pasti mau ngomong soal uang nih. Pak. Kalaupun saya ngomong soal uang, saya mau katakan Tuhan gak butuh uang saudara. Yang Tuhan butuh hati saudara. Amin. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Cuma diukur sama uang aja. Dompet tinggal 300 nih. Persembahan 2 kali. Bang tukerin bang. Tukerin berapa bu? 50-50? Enggak, 20-20. Aduh. Apakah Tuhan marah? Saudara pasti berpikir gini, lu jangan gitu loh, nanti Tuhan marah lu, Tuhan gak berkata, emang Tuhan seperti saudara? Enggak, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Dia tetap mau saudara bertumbuh dalam iman. Ingat ya, tadi ada bertumbuh dalam iman. Saudara, sampai saudara tulus, yes Lord, ini emang bagiannya Tuhan. Saya mau kasih. Amin. Nggak pernah kekurangan ya, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan nggak pernah kekurangan. Walaupun kelihatan kekurangan, tapi cukup. Saya mau katakan sampai di situ. Amin. Saya nggak pernah takut, saudara. Kalau Tuhan suruh kasih, saya nggak pernah takut. Amin. Saya nggak pernah takut. Karena saya, pernah saudara juga, waduh, begini juga nih. Lihat, tetapi saya mau katakan nggak pernah terlambat. Ya, Tuhan bales, ada aja. Ya, lebih Pak, enggak cukup untuk hari itu. Kelihatan keren ya saudara, ya kan? Di sini, ya kan? Tetap juga kekurangan saudara. Kenapa? Ya, kelihatan kekurangan. Saya nggak pernah kurang, cukup. Amin. Ya, kita cukup. Ya, kadang-kadang kita merasa kurang karena kita mau iya, padahal Tuhan bilang cukupin aja, ya. Oke? Ya, nanti habis bulan ya, kontribusi semuanya. Amin. Berani ya. Karena saudara menabur di ladang yang tepat. Saya mau katakan begitu. Jangan nabur di tempat yang lain. Nabung di Pizza Hut, ya kan? Di kopi sana itu nabur salah, itu buang duit namanya, kan? Amin. Beres deh, mantap nih gereja. Klik, boleh. Aplikasi praktis, aktif dalam persekutuan gereja, hidup sebagai batu hidup yang saling membangun iman, ya, saling membangun ini. Yang ketiga, membawa orang lain kepada Kristus. Ini yang saudara harus lakukan. Aplikasi praktisnya, ya, aktif dalam persekutuan gereja. Jangan pernah menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Komsel, ibadah doa, jangan pernah menjauh. Saya mau katakan begitu. Ikut kaum pria, kaum wanita, ikut. Ya kaum wanita jangan, prianya ikut. Kaum wanita gitu ya. Kalau ada persekutuan apa, ikut. Amin. Ikut retret itu nanti, ikut. Ya kan? Tuhan cukupin pasti. Amin. Iya, ya. Kedua, membawa orang lain kepada Kristus. Ayo. Ingat, lihat ya,
kiri kanan saudara di rumah, siapa yang belum ke gereja? Ya, bawa mereka kepada Tuhan. Waktu saudara jadi batu yang hidup, maka saudara akan banyak menarik jiwa. Tapi ingat, kalau jadi batu sandungan, nggak banyak jiwa yang datang. Klik, oke. Kesimpulannya, gereja dan keselamatan besar kita adalah umat yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup bagi Kristus dan menjadi saksinya. Saya dan saudara dipanggil keluar untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Untuk hidup bagi Kristus. Yang kedua, kita adalah keluarga Allah yang hidup. Saya tutup dengan satu quotes, klik boleh? Gereja adalah tempat di mana keselamatan Allah nyata. Mari jadi batu hidup yang membangun kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, saya undang ke tim musik dan worship leader. Saudara, kita kebenaran firman sudah sampai, selesai disampaikan, dan biarlah saudara, engkau dan saya tetap menjadi orang-orang yang menjadi batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, untuk imamat kudus, dan tujuannya untuk tujuan ilahi. Dimanapun saudara ditempatkan, pakai talenta, pakai kemampuanmu untuk dipakai melayani Tuhan. Amin. Saya akan nyanyikan satu pujian bersama-sama, dan tadi pujian yang sudah kita nyanyikan. Selamanya Dia Tuhan kita, amin. Selamanya Dia batu hidup kita, pondasi kita. Selamanya Dia harapan kita, amin. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama. Di dalam Engkau, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Selamanya, selamanya Kau Tuhan yang terutama, yang terutama di hidup. Katakan dengan imanmu, tak akan ku
pengharapan tidak selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tetap menjadi harapan kami. Oh, tak akan ku lepaskan pengharapan tidak, pengharapan, pengharapan di dalam, oh, pengharapan sama-sama di dalammu. Beri kemuliaan Tuhan kita, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah batu yang hidup, yang mau dipakai Tuhan untuk satu pembangunan rumah rohani, membangun imamat yang kudus dengan tujuan ilahi. Karena Yesus Tuhan adalah yang menjadi batu penjuru, menjadi fondasi daripada perkumpulan, daripada gereja ini Tuhan. Kami sudah dipanggil oleh Tuhan, kami harus melaksanakan perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Menjangkau jiwa-jiwa bagi nama, bagi kemuliaan-Mu dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati teman-teman yang sudah melayani-Mu Tuhan. Worship leader, multimedia, pemain-pemain, para pemusik yang luar biasa Tuhan. Mereka melakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Bahkan jemaat-Mu yang sudah datang Tuhan, mereka datang karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mau mendengar kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, dan mereka sudah mendengar. Jadikan mereka berkat Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan bisa mereka praktekkan dan mereka lakukan, sehingga kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun masalah persoalan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gembala sidang di tempat ini, Ibu Ketut Tuhan. Urapan kuasa hikmat yang datang daripada Tuhan mengalir kepada dia Tuhan. Turun di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Setiap rencana-rencana pelayanan daripada gereja ini diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Hamba berdoa untuk rencana dari Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Baik itu dana maupun daya maupun tempat yang akan dipakai. Tuhan berkati. Perjalanan umat-Mu Tuhan, dari pergi ke tempat dan pulang, semua ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Sehingga acara ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Tuhan berkati setiap rencana-rencana pelayanan selama seminggu di tempat ini Tuhan Yesus. Pakai hamba-hamba-Mu yang sudah dijadwalkan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Urapan dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan diberkati. Semua yang sudah berdoa dan diberkati Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. God bless you. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Jerry atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sungguh sangat memberkati kita semua. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita mau melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, menyelesaikan amanat agung, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
kami hanya bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami yang kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Hanya untuk Tuhan Yesus yang telah kami dengar firman-Nya. Hanya untuk Tuhan Yesus yang sudah kami persembahkan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami pertama dan kedua. Tuhan sudah pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mulai dari Bapak Pendeta Jerry, Tuhan sudah pakai dengan luar biasa memberkati kami. WL Singer, pemain musik, dan semua yang terlibat di dalamnya, Asher, multimedia, begitu juga sound system. Tuhan sudah pakai mereka dengan luar biasa. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, Engkau kiranya menjamah Pak Fuko dengan cara-Mu Bapa. Pak Fuko perlu kesembuhan daripada Tuhan, perlu kekuatan daripada Tuhan. Berikanlah kemenangan daripada-Mu Bapa. Roh Kudus kiranya bekerja dalam pribadi ini Allah, sehingga tetap memuliakan Tuhan, tetap ada ucapan syukur di hadapan Allah, karena Tuhan tidak membiarkan meninggalkan Pak Fuko sendiri. Ada Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang kudus yang menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa ilahi mengalir. Demikian juga buat kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kami serahkan pergumulan ini Tuhan. Kami tidak mau bawa pulang. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami bawa dalam doa. Kami bawa dalam doa dengan setulus hati kami. Angkat, ambil ya Allah. Kami ingin bebas, kami ingin lepas. Kami ingin mendapat kekuatan daripada Allah dan kemenangan daripada Tuhan. Dengan iman kami katakan, kami tinggalkan ruangan ini dengan kemenangan daripada Allah. Kami pulang dengan sorak-sorai oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul dalam keuangan, di dalam nama Yesus, Tuhan cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan berikanlah kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami perlu, kami butuh, kami berdoa, kami berharap, dan kami menerima dengan iman dalam nama Yesus. Kami telah menerima karena Tuhan memberikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, tanggal 24 yang akan datang, ada rencana untuk hamba-Mu Bapak Jerry Besi akan ke sebuah tempat, yaitu ke KL Tuhan, mengontrol kesehatan. Kalaupun harus melakukan tindakan apapun Tuhan untuk menolong kesehatan ini, ya Tuhan, kami berdoa, kami mohon kiranya Tuhan terus mendampingi. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan biarkan. Biarlah kuasa Tuhan mendahului, kuasa Tuhan hadir, dan kami rindu hamba-Mu ini pulang ke Jakarta dalam keadaan sehat, akan dipulihkan lebih lagi, sehingga di waktu yang akan datang hamba-Mu boleh kembali lagi menyampaikan firman Allah, karena gereja ini milik kami bersama, milik kami bersama. Tuhan sudah mempertemukan kami untuk mengembangkan gereja ini bersama-sama. Kiranya kekuatan ilahi terus mengalir. Apapun yang dirasakan hanya Engkau yang tahu. Satu hal yang kami tahu, Tuhan memberikan kekuatan ilahi. Karena tujuan hamba-Mu melayani adalah tujuan ilahi. Terima kasih Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, di situ ada kuasa, di situ ada berkat, di situ Injil Tuhan diberitakan. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Silia juga akan ada rencana akan pulang di bulan Juli tanggal 5 di dalam nama Yesus. Tuhan sertai hamba-Mu ini, mungkin akan 2 bulan meninggalkan Jakarta. Selama ada di kampung, Tuhan menyertai bersama dengan putrinya, keluarga yang sedang mengadakan acara di sana, acara perkabungan. Tuhan menyertai apapun yang dilakukan. Kiranya Ibu Silia boleh menjadi berkat di kampung halaman dan kembali datang ke Jakarta dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada suami-suami di antara jemaat Tuhan yang belum mengenal Engkau, yang belum bertobat. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka melalui kehadiran daripada istri-istri mereka yang ada di rumah Tuhan saat ini. Doa mereka dijawab, didengar, dan Tuhan mengabulkan. Suami mereka boleh kembali kepadamu, boleh bertobat, mencari Engkau. Ya Tuhan, hanya Engkau andalan kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan kuasa ilahi menyentuh, menjamah, menarik mereka untuk mereka datang menyerahkan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama.
Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Roh sukacita dari Roh Kudus menjadi bagianmu hingga engkau menjadi berkat dan diberkati oleh Allah senantiasa mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yesus memberkati hidupmu.